ke country, atau cuplikan ke country itu kan Eden sebetulnya. Tapi orang bisa lihat ke kita punya kehidupan. Oh gitu. Jadi itu missionary work-nya yang kita harus lakukan dan hidupkan di segala situasi. Nggak tergantung situasi. Jadi orang betul-betul berubah dengan kita punya kehidupan. Paling tidak mereka dengar apa yang benar tentang rencana keselamatan itu. Ya, Itu kan yang kita betul. pikirkan. Orang kalau lihat umat Tuhan yang sedang mengadakan perjalanan persiapan masuk kerajaan surga ya, mereka harus tanya karena kita beda dari mereka. Mereka harus tanya, oh kamu nggak makan daging? Oh kamu nggak makan ikan? Oh kamu berbaktinya hari ini? Oh kamu nggak bikin itu? Oh kamu rayakan feast? Mereka harus bilang, kok kamu beda? Itu cara missionary work kita kalau belum ke country. Dengan catatan sedang rencana. Nggak bisa yang kita bikin dengan mereka beda, lalu kita sedang menginjil. Bagaimana? Ngerti itu? Nggak bisa. Jadi walaupun kita belum ke country, jangan pikir nanti di country dulu baru menginjil. No. Sebelum keluar, sebelum tinggalkan kota pun kita harus menginjil. Dan kita sudah beda hidupnya. Jangan di country baru tinggalan semua. Sudah ditinggalin semua, kotanya aja belum, tapi gaya hidupnya, makanannya, semuanya udah beda sehingga mereka bilang kamu aneh. Kalau dibilang kamu aneh, so mantap itu. Sudah mantap kalau kamu dibilang aneh. Ini pun nggak lama-lama di situ. Ini pun nggak lama-lama di situ. Baik. Baik, kita lanjut kutipan berikut. Kota-kota kita sudah bertambah-tambah dengan kejahatannya. Sudah menjadi sangat nyata bahwa mereka yang mau tinggal di kota itu dengan sia-sia akan membahayakan keselamatan mereka. Selesai. Gedi komentar sekarang, Gedi. Iya, Didi. Jadi salah satu dia punya bukti ya, Dedi, bahwa kita ini membahayakan kita punya keselamatan adalah bertambah-tambahnya kejahatan di kota. Yang kita lihat gini, Dad. By beholding we become change, ya kan? Yeah. Jadi sangatlah sulit untuk mempertahankan kehidupan yang mana di sekeliling kita behold yang jahat gitu, Dad. Jadi walaupun bisa, tetapi untuk kita membersihkan dia punya ingatan dan semuanya itu dari ketidakmurnian lama kita itu bisa, tapi dia punya kalau mau dibilang lebih sulit ya, Dad. Lebih sulit untuk berada di kota dan semua kejahatan yang ada di samping kita itu menyatakan bahwa jiwa kita itu sedang dalam bahaya gitu. Kita bisa jadi sama kayak mereka karena by beholding we become change gitu, Dad. Betul. Kalau kita lihat ya, kalau kita tinggal di kota yang tambah lama tambah jahat, dibilang orang sudah sangat jelas, evidence, sangat jelas buktinya bahwa orang yang tetap tinggal di kota unnecessarily artinya kayak dia menjadi sesuatu yang sebenarnya sama sekali nggak perlu. Dan yang menjadi sesuatunya yang nggak perlu ialah hilang. Artinya dengan tinggal di kota, walaupun saya mau selamat, saya jadinya hilang. Okay? Nah, kita lihat karena dibilang kota jahat. Orang jahat selamat nggak? Dan kalau saya hilang, saya orang baik atau orang jahat? Kalau saya hilang, saya jahat atau baik? Dekat. Artinya, dengan tinggal di kota yang jahat, saya pun menjadi jahat.
Yang Gede bilang, lingkungan kamu akan membentuk kamu. Kan? Orang Itu yang kata tinggal di ini kota, kan, itu kata save from, itu harus keluar. iya, save from, not save in, right? In. Ya, harus saya dipisahkan dari kejahatan, bukan diselamatkan di dalam kejahatan. Harus diselamatkan dari kejahatan. Nah, kita lanjut ke kota lagi, ke kutipan ini. Kota-kota sudah sangat dipenuhi dengan dosa dan korupsi moral. Okay? Banyak dosa dan moral corruption. Namun, apa namun? Di kota-kota banyak sekali lot-lot modern yang nggak mau keluar. Banyak lot-lot yang nggak mau keluar dari Sodom akhir zaman. Lot of lots. Lots of lots. Oh salah ya, lots of lots. Lots of lots. So, gimana? Ada komentar yang sedang ikut morning worship? Ada komentar? Anggapan? Nggak ngerti atau whatever? Bisa? Gimana? Ada komentar? Ya, No comment whatsoever? Silakan. Mengenai Walaupun banyak, oh ya, ini. Silakan. Cuma mau bilang ini nih, walaupun banyak Lot, dan benar Lot kan membahayakan dia punya kehidupan dan keluarganya. Oh iya, betul. Betul. Jadi bukan cuma Lotnya, keluarganya pun dibahayakan dan menjadi wicked juga. Karena kita tahu kan, kalau kamu bisa tinggal di tempat yang jahat, artinya kamu orang jahat. Karena orang yang nggak jahat, nggak nyaman tinggal di kota yang jahat. Hanya orang yang jahat yang tetap tinggal di kota yang jahat. Tahu nggak? Iya, betul. Ini kan prinsip dari association kan. Kalau dia nyaman dengan dia punya association itu, berarti tunjukin teman kamu gitu. Nah, itu dia. Itu kuncinya. itu yang menentukan. Jadi kalau saya harus nggak nyaman tinggal di kota. Kalau saya bisa nyaman tinggal di kota, artinya saya nyaman dengan atmosfer kota. Can't two walk together unless they agree. Sally, silakan Sally. Angka pengertian di country living itu seperti fokusnya gitu, karena ada 2 orang yang bicara ke saya, dia memang sudah nggak bersuami, jadi kayaknya begitu melihat harus pindah, harus bangun rumah, cari lahan, mengerjakannya sendiri, dia melihat sepertinya kemungkinannya jauh, sementara di rumah di tempat dia tinggal itu dia juga bercocok tanam. Gitu. Bisa dia menanam gitu kan. Si country living itu bukan hanya untuk bercocok tanam. Kalau bercocok tanam, ya bikin aja dia punya tempat cocok tanam di samping rumah kalau ada lahan sedikit. Tujuannya bukan nomor 1 untuk cocok tanam, walaupun itu salah satunya. Jadi seakan-akan, saya bisa bercocok tanam kok di kota. Bercocok tanam nggak ada salahnya. Kotanya jahat, cocok tanamnya nggak ada jahatnya. Karena gini Sally, saya nggak tahu bahwa saya sudah kompromi dengan dunia. Buktinya kalau orang jahat dan berteriak-berteriak gitu dan whatever, saya gitu-gitu aja kan. Dan saya masih tinggal situ. Itu buktinya saya bisa kompromi. Saya bisa kompromi dengan orang di sekitar saya. Buktinya dalam kejahatan saya masih di situ. Dengan masih di situ, itu buktinya saya bisa kompromi dengan masih di situ.
Kalau saya bilang, oh saya nggak bisa tinggal lagi nih, ini orang-orang gawat ini, itu nggak bisa kompromi, saya nggak bisa lagi. Tapi kalau lihat jahat gitu, wah kita mengelak aja, nggak usah perhatikan. Artinya kamu bisa tinggal di antara orang jahat. Ini bukan soal hanya cocok tanam. Sih, mau ada suami, kalau nggak ada suami, emangnya yang bawa keluar suami. Tuhan yang bawa keluar. Makanya orang yang nggak belajar firman Tuhan, nggak bisa lihat kuasa Tuhan, seakan-akan ada alasan untuk nggak keluar, padahal yang bawa keluar kuasa Tuhan. Mau janda, mau duda, whatever, Tuhan yang bawa keluar. Itu sebabnya kita belajar kuasa Tuhan. Ngapain belajar the power of God unto salvation? Lalu waktu mau keluar, aduh, saya perlu suami, nggak ada, atau saya perlu teman, nggak ada. Apa gunanya bintang di langit? Apakah kasih tunjuk harus ada suami atau istri untuk ikut firman Tuhan? Itu kuncinya. Jadi kalau nggak belajar juga kita harapkan nggak? Kita harapkan nggak kalau nggak belajar? Enggak. Mau saya harapkan, aduh kalau orang nggak belajar bisa nggak connect kalau ngomong? Penurutan bisa nggak? Nggak bisa. Mustahil. Mustahil sama ngomong sama bahasa lain gitu. Makanya kalau belajar, kalau kita di sini belajar, apakah kita ngomongnya, oh tapi nggak ada teman yang tolong saya, apakah kita ngomongnya begitu di sini? Mudah-mudahan enggak ya. Oh no. No way. No way. Oke, Sally ya? Thank you, Sally. Oke. Ya, jadi tapi kalau orangnya nggak mau belajar, bagaimana kita mau tolong? Kalau kita mau kasih tunjuk bagaimana caranya percaya Tuhan, oh kita belajar juga kok. Oke lah, kalau kamu belajar juga, kenapa dan nggak percaya Tuhan? Tapi nggak usah. Kalau kamu memang pikir kamu belajar juga, ya silakan. Jadi waktu mau ambil gimana ya caranya keluar, oh kita harus percaya Tuhan. Oh kita belajar juga kok. Kenapa kamu tanya saya punya pendapat dan kalau kamu belajar juga? Itu yang saya dapat nih. Kadang-kadang orang kayak tersinggung banget kalau bilang, oh kita belajar firman Tuhan setiap hari. Emangnya kita nggak belajar? Well, kalau nggak belajar kenapa masih di kota dan? Iya. Iya, tersinggung ya. Oh kita belajar juga. Emangnya cuma kalian? Oh enggak. Bukan cuma kita yang belajar. Kita udah di country. Kamu hasil belajarnya apa? Bye-bye. Bahayanya Kak, waktu kita bilang untuk country living itu, mereka bilang nantilah pas undang-undang hari Minggu sudah dikeluarkan, Aduh. baru kita keluar, katanya begitu. Silakan. Dan Jadi itu bahasa undang-undang biasa. hari Minggu itu. Oh ya itu, jadi undang-undang hari Minggu tanda keluarnya, betul? Di mana di Alkitab penunjukan bahwa keluar itu aba-abanya undang-undang hari Minggu? Di mana? Itu dia. Kamu dalam kelompok belajar kamu belajar nggak itu? Oh ada. Kalau kita bilang itu nggak ada ayat ya jangan. Mereka bilang cuma kamu tahu ayat, diamin aja, oke? Iya Kak. Kalau orang udah bela-bela diri, kita belajar juga. Artinya jangan ngomong lagi. Karena kalau kamu ngomong seakan-akan kamu bilang kamu lebih hebat dari mereka. Oh kita juga belajar kok. Oke kalau kamu belajar juga ngapain tanya dari saya dan? Bahkan mereka bilang begini, itu kalian itu membatasi kuasa Tuhan, kata mereka. Oke. Kalau itu hasil belajar kalian ya, it's okay. Kamu berhak untuk bilang itu. Saya punya hak untuk berdiam diri waktu kamu bilang itu. Oh kamu membatasi kuasa Tuhan, oke itu pendapat kamu, tapi itu bukan pendapat kita. Oke, terima kasih. Oke, I think we need to move on. We don't need to talk anymore. Okay. Alright guys. Maksudnya kalau ngomong sama orang itu kita sama-sama masih talk lagi, oke? Ibu Rima so bilang oke sebelum doa tutup ini. Iya Kak. Bukan dengan Ibu Rima, dengan orang itu, betul? Iya. Oke, gitu ya. Oke, jadi penting sekali guys, penting. Kehidupan itu, Pak Anto, kehidupan itu terusin. Yang kemarin itu pilih untuk hak pilih itu.
Salah, Panto. Aduh. Sally. Bukan. Kehidupan Sally. Terdiri dari enggak, ganti. Tadinya aku mau masukkan hak pilih. Enggak, aku mau mengganti kehidupan itu harus dihidupkan. Terima kasih diganti. Kalau nggak diganti salah itu. Kehidupan itu untuk dihidupkan, benar nggak? Ya. Artinya kata lain kehidupan apa? Nikah. Kok pas aku sih orang dia lagi mikir Kalau bukan nikah, Gunadi. Jadi pilih aja yang mana. kehidupan itu kata lainnya substance. Oke, benar, tapi bukan itu. Oke, ini gampang-gampang aja, level 1. Waduh, yang gampang-gampang ini kita mikir kejauhan. Kalau kejauhan Jadi kita sukanya yang mikir sukar ya? gampang. Enggak deh, selalu kebalikan. Di dalam kondisi siap siaga gitu loh. Kata lain kehidupan. Kalau kehidupan itu bukan, kata lainnya apa nih? Wes dapat inspirasi. Iut bilang living epistle, bilang sama Iut, bukan. Bukan. Oh, bukan. Ayo Kak Stan, kita udah buying time nih Kak Stan. Breath. Nah, Simbol. Simbol dan substance. Pak Anto masih demen kuis ya? Saya masih nyangkut. Aduh, kehidupan apa? Apa kehidupan? Kehidupan itu Probation. Firman, nafas. Aduh, saking gampangnya jadi nggak mau korek, betul. Oke, kehidupan itu firman. Nah, kalau kehidupan untuk dihidupkan, artinya firman harus dihidupkan. Artinya kalau Tuhan bilang, firman bilang keluar dari kota, tolong dihidupkan. Jangan cuma direnungkan. Bagaimana? Betul? Apakah ngerti itu? Kalau Tuhan bilang, itu kehidupan yang harus dihidupkan. Artinya saya hidupkan, keluar dari kotanya dihidupkan. Bukan cuma dibilang-bilang. Betul? Apakah ngerti itu? Iya, Kak. Gitu dia. Jadi kalau firman Tuhan bilang, hidupkan itu. Dan waktu kamu hidupkan, kamu tidak makan lawan simbol kehidupan. Betul? Iya. Kamu tidak makan lawan simbol substance. Oh, nggak mau simbol. Kamu nggak mau lakukan lawan lambang substance. Yang dapat awan masuk dengan itu ya semua. Penggunaan katanya tadi Kak. Kemarin itu kan Kakak bilang karena ada malaikat Jibril itu tentu malaikat nggak dipakai. Saya buat kehidupan, salah. Terus lambang itu saya buat shadow tadi. Jadi datanglah awan-awan. Oh gitu. Jadi dapat. Nggak takut. Awan akan datang, oke? Iya. Jadi dia punya kunci. Kalau firman Tuhan itu, kalau saya mau tetap hidup, hidupkan firman Tuhan. Kalau nggak dihidupkan, saya adalah mayat berjalan. Kalau Tuhan bilang, dan saya nggak mau buat, dan saya pakai alasan, saya adalah the living dead. Spiritually dead. Tubuhnya sedang menghabiskan waktu probationnya aja. Habis itu dead. Gitu guys. Ini tentu saja hanya berlaku bagi yang serius. Kalau nggak serius, don't take it seriously, okay? Because it's not supposed to be for you. Anyway, kita lanjut. Ada tambahan lagi atau apa komentar dari yang kutip tadi? Lalu kita lanjut. Ada? Kak, ada pertanyaan. Ya, Ibu Rima, silakan. Iya. Saya kan sebenarnya sudah di desa kan Kak. Tapi kita tetap ada rencana untuk pindah ke gunung karena saya ingat
flee to the mountain, itu satu. Tapi yang sangat penting di sini yang aku pikirkan Kak, tolong dikasih masukan bahwa di sini kalau Alwin sudah lihat, Alwin sendiri bilang sebenarnya di sini Inang udah bisa ini country living katanya. Terus saya bilang bahwa di sini kami harus menghadapi banyak tamu, terus adat-adat istiadat itu gitu kan. Jadi kita jadi berbenturan dengan sosialisasi hidup di sini. Akhirnya kita bisa kurang konsen untuk belajar firman Tuhannya itu Kak. Kalau alasanku, gimana itu Kak? Apakah? Well, betul, namanya firman Tuhan terganggu tentu saja nggak enak ya, terus terang nggak enak. Iya. Jadi langkah yang pertama ialah kalau katanya sudah membandai memenuhi syarat country living-nya. Okay. Kalau memang demikian, bagaimana kalau kita, apakah nggak bisa dibereskan hal-hal yang mengganggu konsentrasi itu? Apakah itu nggak bisa dibereskan sama sekali? Apakah ada caranya untuk diadakan itu? Undangan pasti selalu datang Kak ke sini, apalagi sekarang sih no problem, kematian nggak bisa terima kan? Kematian selalu ada, gitu kan? Ya, kalau lagi, ditolak segala gimana? macam. Kalau ditolak gimana? Kalau ditolak jadi marah. Permasalahan. Iya, apalagi kepada keluarga kami gitu. Wow. Karena kebetulan di sini di kampung saya yang hanya saya keturunan dari mertua saya yang tinggal. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk segala urusan-urusan adat. Karena seandainya keluarga saya ada yang meninggal nanti dari kota, itu kan harus dibawa ke kampung. Nah, inilah yang menjadi kendala. Nanti mereka pasti bisa marah besar oleh karena itu. Oke, kalau mau tahu itu tanya Aunty Sally ya. Boleh Aunty Sally? Ahlinya dia. Ya, tapi yang terutama tadi terganggu jadinya kita belajarnya gitu, Kak. Banyak terganggunya betul. Juga. Kalau soal itu yang utama. Tanya Aunty Sally. Tadi saya bukan bercanda ini. Tanya Aunty Sally kalau soal adat-adat, oke? Iya. Okay. Anyway, nanti kita bicarakan lanjut ya. Oke, Tapi Kak. tanya Aunty Sally dulu soal adat-adat ya. Akan perih, akan sakit, tapi ya maju terus. Betul Aunty Sally? Ya. Tetap maju terus. Ajaib. Aduh, mantap. Udah dengar itu. Oke. Ngomong, make sure ngomong, jangan sia-siakan. Oke, kita lanjut lagi ya karena kita mau lanjut morning worship. Tapi terima kasih. Oke, mari kita di Roma 7 mulai ayat 15. Sekali lagi Ibu Rima, nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi karena saya nggak mau terlalu banyak waktu di morning worship, lain kali ya. Iya Kak, iya. Oke, mulai ayat 15. Dan ayat 15 mengatakan, ayat 15 mengatakan, coba saya pindahin dulu dia punya e-sword ke sini ya. Oke. 7 ayat 15. Karena itu yang saya tidak ingin untuk lakukan, itulah yang saya lakukan. Okay. Baru dari situ saya tahu saya punya Tuhan, bukan Tuhan yang saya inginkan. Namun dia Tuhan saya. Bisa lihat gak itu Nika? Kenapa prinsipnya? Prinsipnya hamba akan selalu menurut tuannya walaupun dia nggak pengen. Karena kalau dia bisa nggak menurut, itu buktinya dia bukan hambanya. Terus, karena yang saya ingin lakukan bukan itu yang saya lakukan, tetapi yang saya benci itulah yang saya lakukan. Lihat, ini dia. Ayat 16.
Kalau begitu, kalau saya melakukan yang saya nggak ingin untuk saya lakukan, artinya saya setuju bahwa hukum itu baik. Nah, sekarang tiba-tiba apa hubungan hukum itu baik? Dari mana saya tahu hukum itu baik? Hukum itu nanti kita baca di ayat berikut lah ya. Sebenarnya bukan ayat berikut, mundur lah. Kalau kita mundur ke ayat 14, dikatakan hukum itu spiritual. Hukum itu spiritual, dan kalau kita ke ayat 12, dibilang hukum itu good dan spiritual. Jadi kalau dia nggak bisa bikin apa yang dia bikin, artinya kalau dia nggak bisa bikin apa yang dia mau bikin, artinya dia nggak bisa bikin apa yang hukum bilang dia perlu bikin. Artinya dia dengan hukum beda. Dan karena dia bilang artinya hukum itu baik, artinya dia sadar dia nggak baik. Oke? Lalu ayat 17. Sekarang saya tahu bahwa bukan saya lagi yang melakukan yang saya nggak mau lakukan itu. Tetapi dosa yang berdiam dalam sayalah yang melakukannya. Betul? Artinya, siapa tuan dia? Siapa dia punya master? Dosa berarti yang punya Dosa. Dosa. Karena kamu akan menurut siapa tuan kamu. Jadi dosa yang mengendalikan kehidupannya. Kalau dibilang ayat 18, karena saya tahu di dalam saya, yaitu dosa dalam daging saya, nggak ada yang baik berdiam dalam saya. Artinya dosa nggak baik kan? Karena walaupun keinginan untuk berbuat baik ada dalam saya, tapi bagaimana caranya untuk berbuat yang baik itu, saya nggak temukan di dalam saya. Jadi pertanyaannya, paling kurang keinginan untuk berbuat baik ada nggak? Ada. Jadi apakah ini kondisi yang kita bicarakan waktu itu, di mana walaupun dia pengen bikin yang baik, dia nggak bisa lakukan yang dia pengen buat? Kan? Kita sudah bagi dua kan, orang di bawah Hawa adalah yang mau bikin dan nggak bisa, dan yang memang nggak mau dan udah pasti nggak bisa juga. Dan yang maju yang mana? Yang pengen, betul? Ingat kita baca ini 5:17? Saudara masih ingat itu? Masih ingat, Pak. Nah, jadi ini orang yang maju nggak, saudara Konyap? Itu yang maju itu Maju. yang Maju. Yang akhirnya tolak grace, betul? Paling kurang dicontoh kita lah, dia nggak perlu kan? Yang akhirnya grace-nya digeser kan? Itu dia. Iya, kan? Lalu ayat 19 sekarang, karena yang baik yang saya mau lakukan, saya tidak lakukan. Tapi yang jahat yang saya nggak melakukan, itu yang saya lakukan. Artinya, yang kamu lakukan itu tergantung, saudara Konyap, lanjutin. Yang kamu mau lakukan itu tergantung dari yang kamu lakukan itu tergantung dari jawabannya dari Manokwari. Yang dipikirkan. Oh kan. Salah itu. Bukan dipilih, salah. Siapa tuannya? Bukan. Alin so lama nggak dapat dengar ya, bukan main. Ada Faro sedikit ini. Iya, Kak. Aduh. Nanti orang nyanyi bass sama-sama ini kalau suaranya begini. Kak, saya boleh coba lagi, Kak? Silahkan. Jawaban Manokwari dari mana?
yang di dalam kamu. Yes, itu jawabannya. Oh, Saudara Konyap. Yang menentukan apa yang dalam kamu, mungkin Saudara Konyap. ya Kak. Itu dia. Saudara Konyap juga lagi ngebas pagi ini kayaknya. Mantap Pak Konyap. Kalau yang kamu pikirkan boleh nggak? Enggak. Karena yang Oh, nggak dipikirkan boleh. ialah untuk berbuat baik dan bukan itu dilakukan. Jadi salah itu. Oh, harus yang ada di dalam kamu. Itu yang mendikte. Jadi, dan di dalam kita itu ada dosa. Buktinya apa? Apa buktinya? Saudara Konyap lagi, apa buktinya? Saya Dalam mau kita ada bikin dosa. baik, selalu nggak bisa. Kasih ayat, kasih ayat. Tadi ada ayat. Kalau ayat-ayat ini saya kalah sekali. Kalau dengan Tuhan Yesus ada 3 langkah. Kalau dengan Adam cuma 2 langkah. Tapi sebenarnya seluruhnya ada 3 langkah. Betul? Iya. Betul? Iya. Betul kan? Betul, Kak. Betul. Betul, Kak. Betul, tapi di mana ayatnya? Aduh. Roma 3:23, saudara Konyap. Semua orang telah berdosa. Ya. Oh. Aduh. Oke, itu dia. Karena semua orang telah berdosa, artinya semua orang ada dosa dalam dia. Artinya semua orang nggak bisa berbuat baik, walaupun sebagian mau berbuat baik. Betul kan? Ya, betul, Kak. Oke. Jadi itu sejauh itu, lalu kita lanjut lagi ayatnya. Sekarang ayat berapa? 20 ya. Sekarang, kalau saya melakukan yang saya tidak inginkan, bukan saya lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang berdiam dalam saya yang melakukannya. Jadi di mana dia punya Tuhan ini? Di dalam kan? Di dalam. Jadi waktu Hawa berdosa, Hawa langsung dikuasai oleh kuasa dosa. Sehingga walaupun dia bilang, Tuhan kita akan berbuat sebaik mungkin. Mustahil. Kamu punya Tuhan sudah kamu gantikan. Kecuali kamu bertobat, lalu izinkan untuk Tuhan baru yang masuk, kamu nggak bisa berbuat baik lagi. Lalu ayat 21. Saya temukan hukum. Di mana waktu saya mau berbuat baik, jahatlah yang ada dalam saya. Jadi waktu saya lihat hukum, saya mau menurut hukum. Tapi bukan hukum yang saya ingin lakukan yang saya lakukan, apa yang di dalam saya lah yang saya lakukan walaupun saya nggak mau. Jadi kalau orang di dalam tasnya ada pasir, dia bisa mimpi-mimpi taruh tangannya dalam tas lalu mudah-mudahan keluar uang. Bisa keluar uang nggak? Kalau isinya pasir. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Apakah dia bisa berangan-angan keluarnya uang? Itu bisa, Kak. Bisa. Bisa. Persoalannya apakah yang keluar sesuai dengan yang diangan-angankan? Enggak. Tidak. Jadi bisa nggak berangan-angan untuk berbuat baik? Bisa nggak Ibu Rasmi? Bisa, Kak. Berangan-angan. Bisa nggak hasil angan-angannya keluar yang baik kalau nggak ada yang baik? Tidak bisa, Kak. Aduh. Habis, betul? Kalau kita terus lagi ya. Karena saya ingin melakukan hukum Tuhan. Tapi ada hukum yang lain yang berperang terhadap hukum Tuhan. Yang saya selalu diperbudak di bawah hukum dosa. Saya selalu diperbudak dengan hukum dosa. Jadi yang paling penting, apa yang dalam kamu? Jadi pernah nggak mengerti orang bahwa, oh saya pengen berbuat baik. Jadi jangan kamu hakimi saya pengen berbuat baik. Memang saya berdosa terus, tapi saya pengen berbuat baik. Apakah dia akan gitu terus kalau dia nggak tahu persoalannya?
Jadi dia pikir, oh yang penting Tuhan tahu. Benar-benar kayak gini. Dia nggak berbuat baik, tapi dia apa? Oh, paling kurang Tuhan tahu isi hati saya. Itu sering sekali, Kak. Iya. Seakan-akan Tuhan bilang, saya ngerti. Yang penting kamu pengen walaupun nggak terjadi. Itu artinya dia nggak percaya. Dia harap Tuhan rubah di awan-awan selama di bumi ini nggak akan terjadi. Nah, kalau Tuhan bisa rubah di awan-awan, Tuhan nggak bisa rubah waktu di bumi ini emangnya. Menerima? Iya. Tuhan punya batas hanya di awan-awan untuk merubah orang? Enggak, Kak. Kenapa yang di awan-awan nggak bisa digeser ke bumi aja sebelum dia datang, betul? Right? Nah, jadi pelajaran hari ini pertanyaannya adalah begini. Ini dia punya pertanyaannya. Oh, mari kita dulu ke Galati 3:20 ya. Kita ke Galati 3:20 dulu. Jadi kondisi orang yang ada dosa di dalamnya, yang ada dosa dalamnya, apakah dia selalu menjadi budak dosanya? Betul? Iya. Dan dosa itu berdiam di mana? Di dalam dia punya apa tadi? Dalam dirinya. Dalam daging. Iya. Dalam daging nih. Flesh, dalam daging ya. Nah, kalau bicara daging itu yang bikin parah dosanya ya, bukan dagingnya. Manusia dibuat dari daging. Itu namanya daging, tubuh. Tapi daging itu sudah diasosiasikan dengan dosa sehingga selalu namanya jelek. Nah, jadi sekarang, jadi kalau bilang daging nggak baik ya, kita ke Galati 2:20. Galati 2:20. Nggak akan orang bisa berbuat baik kalau begini caranya. Saya disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya, saya mati. Karena waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus juga mati. Saya disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya nggak matinya waktu Tuhan Yesus mati. Sebagaimana Tuhan Yesus disalibkan, saya pun mati. Itu maksudnya. Bukan sama-sama matinya di waktu yang bersamaan. Jadi coba ulang itu, coba. Jadi di sini, kalau dibilang crucified itu bukan artinya saya mati bersama-sama Kristus pada saat Kristus mati gitu ya, Dad? Ya, tahun 31. Tahun 31 AD. Jadi waktu itu melambangkan bahwa saya itu mati gitu. Tapi bukan mati 31 AD-nya. Gitu ya, Dad? Dan waktu mati itu bukan mati sehingga nggak bernapas lagi, itu maksudnya. Jadi saya nggak mati di tahun 31 AD, saya pun masih hidup waktu saya mati. Artinya ada kematian yang terjadi kepada saya. Walaupun masih nafas dan bukan terjadinya tahun 31. Bisa kan? Gitu ya, dia bilang. Lalu dia bilang apa? Namun saya hidup. Kita sudah establish bahwa dia nggak mati. Jadi tentu saja dia hidup. Betul? Jadi apakah ini benar-benar orang yang masih hidup dan karena masih bernafas? Apakah begitu? Orang yang mati ini masih bernafas nggak? Masih bernafas? Iya. Baik. Karena kalau dia udah mati, dari mana dia tahu dia bilang bahwa saya disalibkan kalau orang sudah mati? Gimana, Alim? Betul? Nggak bisa. Ya, Nggak Kak. bisa. Artinya dia harus hidup untuk bilang dia sudah mati. Artinya dia adalah orang yang hidup, yang mati, tapi hidup. Oke, jadi dia menapas. Lalu dia bilang apa? Namun saya hidup. Nah, kalau dibilang namun hidup, masuk akal kan? Karena dia memang hidup kan? Iya. Jadi saya yang hidup tapi mati. Mati walaupun hidup. Oke, hanya orang yang hidup bisa bilang itu. Lalu dia bilang apa? Namun saya hidup. Tapi dia bilang apa? Tapi bukan saya yang hidup. No, kalau bukan kamu yang hidup, siapa yang ngomong dan? Siapa yang ngomong dan? Kalau bukan kamu yang hidup. Tapi yang ngomong dia kan? Iya. Jadi walaupun dia mati, tapi dia hidup. Dan
Walaupun dia hidup, tapi bukan yang hidup. Coba lihat itu. Iya. Ada Saya yang mati, lain tapi hidup di enggak. dalam dia. Saya hidup, tapi enggak. Jadi saya enggak kembali bolak-balik. Saya satu garis ya. Saya mati, tapi hidup, tapi saya enggak hidup. Jadi bukannya saya mati, enggak hidup, lalu saya, artinya saya mati. Enggak balik lagi situ, maju terus. Saya mati, tapi saya hidup, tapi bukan saya yang hidup. Maju, jangan gini. Saya mati, saya hidup, tapi bukan saya yang hidup. Jangan balik lagi. Artinya ini benar, ini benar, ini benar. Jadi linear ya, garis linear. Jadi saya bisa ambil bahwa dia hidup, dia memang hidup, dia bernapas karena dia sedang ngomong ini. Dia sedang ngomong ini. Lalu kita terus lagi. Lalu dikatakan, tetapi Kristus yang hidup dalam saya. Tunggu. Apa yang orang buat itu tergantung dari apa, saudara kerja? Yang di dalam Apa saya, yang Kak. di dalam saya. Tadi di Roma 7, siapa yang dalam saya? Dosa. Dosa Sekarang ya. di Galati 2, siapa yang dalam saya? Kristus. Beda enggak sekarang? Wah, Beda. Nah, kita akan lihat yang mana yang hidup, yang mana yang mati ya. Mana yang mati, mana yang hidup. Oke. Kita akan lihat mana. Jadi Kristus hidup dalam saya, dan kalau Kristus hidup saya, bukankah Kristuslah saya punya Tuhan sekarang? Iya. Dan kalau Kristus Tuannya, bisa nggak saya berbuat yang tidak benar? Tidak. Kalau dosa saya punya Tuhan, bisa nggak bikin yang benar? Tidak. Kalau Kristus Tuhan saya, bisa nggak bikin yang salah? Tidak. Tanya. Kalau kita bikin yang salah, jangan bingung-bingung siapa di dalam kamu. Dari apa yang saya bikin, saya tahu apa yang dalam saya. Pusing amat apa kamu pikir. Karena saudara konya bilang, yang menentukan apa yang di dalam. Jadi jangan gini, oh saya berdosa, oh tapi apa? Oh tapi Tuhan berdiam dalam saya. Mustahil. Itu sama dengan saya punya Tuhan dosa, tapi saya berbuat baik. Mustahil. Dengan nggak berbuat baik, sudah pasti bukan Kristus lah yang berdiam dalam kamu. Karena itu hanya kalau dosa berdiam dalam kamu. Jadi sebagaimana yang satu nggak bisa berbuat baik, yang satu nggak bisa berbuat tidak baik. Oke, mari kita lanjut lagi. Kristus hidup dalam saya. Dan kehidupan yang saya hidupkan ini, yang saya hidupkan dalam daging saya. Oh, ada daging. Ada daging nggak? Ada, Kak. Ada daging nggak? Ada, Kak. Daging itu positif atau negatif? Positif. 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 Daging tubuh dah positif. Oh, ini bicara tentang daging rohani. Daging negatif. Oh, daging itu negatif. Okay. Artinya dagingnya masih ada nggak? Tapi kalau Kristus yang berdiam dalam saya, walaupun daging terusin. Positif. No, bukan positif, salah. Bukan gitu. Saya hidup. Nggak bisa berdosa. Bukan. Tidak ada. Reason. Pikir baik-baik. Saya Daging ada tidak nggak? melayani. Bukan itu, bukan saudara kerja. Walaupun bagus itu. Jadi tadi saya kalau dalam daging nggak bisa berbuat baik.
Sekarang saya berbuat baik karena Kristus dalam saya. Tapi daging masih ada. Artinya kok bisa berbuat Dagingnya baik? Masih ada disalibkan. daging. Bukan, Jadi bukan. daging tidak berkuasa. Nggak bisa bilang gitu, hampir tapi. Ya, Kristus Tuhan, lebih Tuhannya berkuasa beda. dari daging. Bukan. saya yang berbuat baik. Bukan. Artinya masih ada daging tapi berbuat baik. Bagaimana ini? Artinya Dagingnya sudah mati. Dagingnya yang sudah mati berarti. bukan Sudah mati. itu. Bukan. Daging Ini konteks. bukan persoalan. Bukan. Oh, itu persoalan gitu, itu persoalan. Oh, sorry. Kristus yang berbuat baik. Bukan. Itu out of konteks. Daging bukan ini Kak penentu gitu. Bukan. Ini ya. Tadi bisa berbuat baik nggak dalam daging tadi di Roma 7? Tidak Bisa. Tidak bisa. Sekarang daging yang di Roma 7 masih ada nggak di Galati 2? Masih. Kenapa bisa berbuat baik dan sekarang? Karena yang di dalam dagingnya berbeda, Den. Jangan bilang begitu. Karena daging tadi kalau berdasarkan ayat crucified. Bukan. Itu Gedi udah bilang. Ada pilihan. Bukan. Gedi udah dekat. Dan dosa. Karena Ada yang kuasai daging. bukan. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nggak jelas. Karena Bukan aku yang Dagingnya. Karena tadi kenapa di Roma 7 nggak bisa berbuat yang baik? Kenapa? Dosa berdiam. karena dosa berdiam dalam Kenapa dalam saya. daging masih bisa berbuat baik sekarang, Mitch? Artinya Karena bukan dosa yang berdiam di dalam daging. Bukan. No, kenapa sekarang masih ada daging bisa buat yang baik? Karena hidup. Oh no. Karena berbuat doang. Daging. Itu Kristus mati. Dosanya udah Karena bersih. bukan. Saya jawab aja. Karena walaupun ada daging tapi dosanya udah nggak ada. aduh. Come on guys, that's easy. Iya ya. Mana Mitch? Iya, enggak benar. Gitu. Jadi walaupun dosanya nggak ada, dagingnya masih parah nggak? Enggak. Masih nggak? Alin? Enggak. Tidak. Masih parah, Dad. Coba lihat, lihat. Saya sudah disalibkan. Kristus hidup dalam saya. Kehidupan yang saya hidupkan di dalam daging. Saya masih hidup dalam daging nggak? Iya. Masih. Dan saya bergantung kepada daging soalnya nggak ada dosa lagi, betul? Enggak. Kenapa bergantung kepada Tuhan Yesus? Kenapa nggak kepada daging, Alin? Karena daging cuma setitik. Daging. Kalau udah nggak ada dosa, artinya kenapa nggak bergantung kepada daging? Udah nggak ada dosa kok. Artinya dagingnya masih parah, Dad. Iya. Kalau saya bergantung kepada Kristus, kalau ada daging, artinya saya nggak mau bergantung kepada Daging. daging. Artinya dagingnya mantap, Gedi? Enggak. Enggak. Walaupun dosanya sudah disingkirkan. Iya. Artinya daging apa? Kata lain daging apa? Ingatan dosa. No. Noda. Bukan. Mati. Bahasa Inggris ya. Daging artinya fallen, sinful nature. Gimana? Fallen sin nature. Daging itu nature yang sudah jatuh walaupun nggak ada dosanya. Oh, itu. Manusia punya nature sudah rusak. Walaupun dosanya sudah disingkirkan, tetap rusak nature-nya. Itu daging. Fallen sinful nature. Gimana?
Iya, Dad. Jadi walaupun begitu Kak, enggak ada dosa, enggak bisa dong daging itu bilang udah enggak berdosa, enggak ada dosa. Enggak ada dosa, karena kalau saya sudah berikan kepada Tuhan Yesus, enggak bisa, masih ada. Tapi daging itu bisa membuat saya berdosa, walaupun itu sendiri bukan dosa. Karena itu nature-nya. Nature yang sudah sinful itu seperti itu. Daging is wicked. Walaupun dosanya sudah disetujui. Karena itulah nature manusia. Bisa kita? Bisa. Artinya orang yang sudah dosanya diampuni, I'm free, betul? Salah. Salah, kelas berat. Makanya ada 4 langkah. Dua. 4 Pak Anto. Oh iya 4. Iya, iya di 2 probation, betul Pak Anto? Iya, betul. Aduh. Betul 2, tapi kali 2 Pak Anto, betul? Betul. Karena kali 2. Aduh. Apalagi kita di bagian keduanya Pak Anto. Bagaimana yang lain? Jadi dapat nggak yang Pak Anto dapat? Dapat deh, harus ada 4 itu. 2 pertama, 2 kedua. Iya. Artinya cukup nggak untuk terima grace di tahap pertama? Enggak. Perlu grace kedua, kenapa? Perlu grace di tahap kedua, kenapa? Masih ada fallen sinful. Karena masih ada fallen sinful nature-nya. Iya. Nah, mana? Oh, Uncle, halo. Ya, Matt. Itu efek dosa tuh bisa dibilang fallen sinful nature ya, Uncle? Iya, boleh katakan begitu, betul. Oh, oke. Paham. Iya. Siapa manusia, Matt, yang di dunia ini yang nggak pernah ada dosa dalam tubuhnya? 0, nggak ada. Tuhan Yesus? Manusia. Matt? Tuhan Yesus sebagai manusia. Tuhan Yesus bukan manusia, Matt? Manusia, tapi kan dia. Tapi apa, Matt? Tuhan Yesus orangnya, jangan bilang 0, Matt. No? Oh iya. Kecuali Matt bilang Tuhan Yesus bukan manusia. Dan kalau Matt bilang Tuhan Yesus bukan manusia, apa Ibu Rima? Matt apa? Matt apa? Antichrist. Antichrist. Janganlah, Matt. Ya, Gunadi. Ya. Ini saya nggak tahu ini mau dibenerin ya enggak. Kan tadi bilang nggak cukup terima 1 grace pada yang saya di pikiran saya. No, saya nggak bilang cukup terima 1 grace, nggak cukup untuk terima di grace nomor 1, bukan 1 grace. Di tahap 1 kan gitu. Tahap 1. Ya, Oke. tahap 1. Bukankah grace itu diberikan sekali untuk dia bisa lanjutkan dia punya sukses? Makanya saya bilang jangan hanya pikir dia hanya untuk tolong kamu di tahap 1, itu maksud saya. Oh, saya pikir ya, makanya pola pikir saya yang salah. Saya pikir dikasih lagi 2 kali. Oh no, way cuma 1 grace kok. No? Makanya sekali kasih. Makanya tadi malam ada kata apa? Makanya tadi malam ada kata apa, Gunadi? Tidak cukup dalam 1 titik gitu. Nope. Tadi malam ada kata apa? Mudah-mudahan Ibu Rima. Yes, mantap. Ibu Rima dapat mantap. Kejap. Oke, Lydia. Jadi yang fallen sinful nature ini sama dengan yang di Roma 8 ayat 3 itu yang sinful Absolutely. flesh. Bukankah saya tanya kepada Matt, siapa orang yang nggak pernah berdosa? Tuhan Yesus. Dia punya nature apa? Fallen sinful nature. Jadi kalau kita nggak ada dosa, sama nggak dengan Tuhan Yesus? Kalau nggak ada dosanya? Sama. Iya. Itu sebabnya. Iya, sama. Iya. Saya udah mau ke situ tadi, tapi keluar jalan. Sudah ngerti kan semua? Jadi Tuhan Yesus di sini dia bilang apa? Tuhan, Bapak jangan takut.
Saya kan nggak ada dosa. No, dia punya fallen sinful nature itu kalau dia ikutin berdosa dia. Dan oleh sebab itu dia perlu apa? Grace, kita juga. Jadi cukup nggak grace untuk dosa diungkapkan dan diakui dan diampuni? Cukup? Ya. Enggak. Lama juga kalian punya jawabannya, gampang itu. Dia udah geleng-geleng begini. Iya, gini. Geleng kepala itu mungkin bukan main. Saya nggak tahu apa kan. Dan nggak bisa. Makanya kita belajar dulu kan, grace itu harus mudah-mudahan dia ngerti, bisa dipakai terus loh untuk dihidupkan, bukan cuma di titik itu. Lihat connect semua pelajaran kita. Connect semua. Itu sebabnya kita benar-benar harus belajar. Kalau nggak belajar, aduh. Orang yang nggak belajar lah, yang bukan main sombongnya, udah paling nggak tahu lah. Orang yang belajar kan nggak menyombongkan dirinya karena belajar. Orang yang sombong itulah buktinya dia nggak belajar. Karena firman yang didengar harus dihidupkan. Kalau nggak dengar ada apa-apa, apa yang dihidupkan? Ya jadi? Iya, Daddy. Bukan main. Oke. Jadi kita tahu bahwa daging kita masih ada. Okay. Daging kita masih ada, kan? Kita punya daging masih ada gini. Oke. 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 Tolong ngomong dulu, saya pengen minum dulu ya. Tolong Gini ngomong dulu. Oke. Jadi kita di sini udah bisa lihat ya tahapan-tahapannya teman-teman. Bagaimana kehidupan kita yang lama dulu bedanya setelah Galatia 2:20 apa? Ada yang mau coba jawab? Apa bedanya saya punya hidup? Ya, silakan Tante Rima. Iya, tadi kan sebelum Galatia 2:20 itu yang hidup dalam diri kita, di daging kita itu kan dosa. Nah, setelah di Galatia 2:20 itu Kristus yang hidup di dalam kita, maka dosa itu disingkirkan gitu. Enggak hidup dalam daging lagi gitu atau dalam dosa. Gimana Kak? Bagaimana yang lain? Ada yang mau coba jawab juga enggak? Gedi jangan tanya, pilih aja. Oh, oke, Dedi. Iya. Coba sekarang kita mau tanya sama Tante Marin. Apa bedanya Tante Marin? Jadi kalau orang hidup, tadinya orang hidup dalam dosa, tapi kalau Kristus sudah hidup dalam kita hidup dalam Kristus. Jadi bedanya apa? Jadi bedanya apa? Tapi bedanya apa yang samanya Tante Marin? Yang samanya daging. Yang bedanya? Yang bedanya sudah tidak ada dosa. Karena adanya siapa? Adanya siapa Tante Marin? Kalau setelah Galatia 2:20. Ya, dia bilang Kristus. Ibu Mari mantap, jawabannya mantap, oke? Thank you Tante Marin. Mantap. Oke, bagus ya, mantap. Oke. Jadi sekarang saya dalam konteks ini saya butuhkan Kristus untuk apa? Dalam konteks ini. Jadi pilihlah. Dalam konteks ini saya butuhkan Kristus untuk apa dan? Oke, kita mau pilih Dinda. Halo C, aku ya C.
Iya, Din. Sorry, Ci, aku baru balik dari RR, Ci. Aku nggak dengar dia punya konteks yang terakhir itu. Oke. Saya cari yang lain dulu ya, Dinda. Kita minta Sorry, Ci. Tamara. Untuk melakukan yang baik nih. Untuk melakukan yang baik ya tadi. Iya, Ci. Oh, oke. Mau cari lagi Det yang lain? Iya. Oke, kalau Jadi gitu setuju nggak dengan sekarang jawaban Tamara? iya, Det, setuju. Oke, coba saya belum mau bilang ya. Coba pilih yang lain. Oke, kita coba yuk. Oke. Oke, silakan Tante Ren. Saya untuk Kristus untuk apa? Tidak melayani daging lagi. Gitu kan? Itu Saya jawabannya. membutuhkan. Keren. Itu jawabannya Ibu Reni. Mantap ya. Mantap. Itu dia. Kan? Karena kalau bukan Kristus saya layani. Artinya dengan Kristus saya tidak layani. Pertanyaan saya, Kristus dalam daging yang sama pernah nggak layani dagingnya? Enggak. Tidak. Dan saya butuhkan Kristus karena hanya Dia yang bisa nggak layani daging, saudara konyol. Bagaimana? Oh, man. Mantap Ibu Reni, good job. Bukan main. Masil mana Masil? Waduh, Masil mana ini? Masih. Kokorek Masil ada? Masil? Oh gitu. Oke. Oke. Bagus. Jadi untuk dagingnya nggak dilayani. Karena dagingnya masih persoalan, betul? Betul kan? Iya. Jadi kalian bisa lihat nggak? Harus ngerti kenapa ya, jangan cuma hafal cerita. Daging persoalan. Karena dan daging nggak mau dilayani, tapi dibilang apa di Roma 7:18? Saya mau buat yang baik, tapi ini daging ini nggak izinkan. Dosa dalam daging kan? Caranya ganti apa yang dalam daging sehingga dosa digeser sehingga sekarang daging dibilang, nope, saya nggak mau layani kamu lagi. Karena ada kuasa yang bilang itu, namanya kuasa firman Tuhan. Kalau nggak ada kuasa firman Tuhan, bosnya bilang apa? Layani. Iya. Make sure ngerti guys, make sure ngerti. Sally ngerti Sally? Ya. Bukan main pentingnya. Jadi pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah begini. Kalian pernah nggak benar-benar mau bertobat? Sungguh-sungguh lah. Ini bukan yang main-main. Kalau bilang benar-benar mau bertobat, lalu mau dibaptis lah ya. Lalu dibaptis kan? Waktu setelah habis dibaptis, wow, kayak nggak ada lagi itu kesulitan jiwa. Kayak sudah di surga. Apakah begitu, saudara? Enggak. Sampai kayaknya sih udah dibaptis atau belum nih, benar nggak? Iya. Kenapa masih sama sebelum dibaptis pikiran saya, benar nggak? Iya. Cuma seger aja kena air. Iya. Kalau mau seger lagi mandi aja nih kan. Jadi tunggu dulu. Sebelum dibaptis dan setelah baptis kayaknya masih sama modelnya. Ya beberapa hari kemudian lah sebelum dia punya hura-hura udah mulai habis tenaganya, kayaknya sama, benar nggak?
Atau enggak, aduh. Tahu nggak? Bedanya sekarang saya nggak perlu layani dia. Itu bedanya. Kalau soal masih ada, jangan mimpi tiba-tiba hilang. Iya. Ini good news atau bad news, Ibu Rima? Good. Of course it's good news. Bedanya saya nggak perlu layani. Jadi orang yang dibaptis, sebelum dibaptis dan setelah baptis, nggak ada bedanya dengan dagingnya. Bedanya sekarang dia bisa bilang, nope, no. I don't serve you anymore. No, no more. Ayo, no more. Kadang-kadang ya sekali-sekali lah. No, 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 no. Benar nggak? Saya cerita dongeng atau enggak ini? Atau benar? Benar. Benar. Ini kenyataan. Ya. Siapa yang pernah rasa ciut? Aduh, udah dibaptis lagi. Aduh, kok masih pikir gini sih? Nah, kalau pikir itu, bilang, no, no, itu bukan saya. Itu daging saya. No, saya tidak melayani. Pikir lain cerita dengan layani. Dia akan keluar sendiri. Bukan berarti saya perlu layani. Di saat Wah, saya keren. layani, saya berdosa. Mana What a Ibu? good news ini, Kak. Oh, What a good bukan news. my goodness-nya. Iya. Yes, Iya, indeed. Uncle. Mana, Mitch? Jadi kayak putus asa gitu. Kok saya kepikiran gini Aduh. mulu, perlu dibaptis. Sama, Nah, Mitch. Mitch, begini Iya, ya. makanya what a good news ini pagi ini. It is big time, good news. Yes, indeed. Jadi kalau Mitch gini ya, kalau Mitch gini. Kalau saya bilang, kok gitu lagi? Bukan cuma gitu. Kok tiba-tiba melintasi pikiran saya sedang Iya, kita bener banget. sama rizan firman Tuhan. Iya, emang daging ini emang. Kok saya, jangan bilang kok saya pikir. Karena tanpa dipikir keluar. Jangan pikir kamu berdosa karena dia melintasi sel otak kamu. Dosa itu waktu kamu layani. Layani. Wih. Jadi kita akan tetap menderita nggak dengan daging ini, Bu Rima? Iya. Dalam daging. Tapi perlu dilayani. Enggak perlu, Kak. Nah, Yudit rasa di surga atau belum, Yudit? Iya, Kak. Aduh, luar biasa banget, Kak. Ini good news banget ini loh. Kita masih Udah ada tetap- rasanya ini, Kak. Wah, Aduh. what a good news. Ini Nanti selama rasa ini gini yang kan, jadi oh, ini saya pertentangan. dibaptis, saya munafik atau apa? Benar nggak? Iya, aduh. Iya, Saya langsung nggak merasa dibaptis gagal. kok masih begini. Oh man, no way. Tuh, bagaimana yang lain? Kak, Atau tadi kalian aku lain pengalaman kalian? Gimana kalian? nggak dapat tadi good news-nya. Tadi Kak ada freeze. Waduh, Ibu Rima mau kasih good news loh, Ibu Rima. Iya, ayo Iya, sis. Kak. Sis Alin. Jadi what the good news-nya itu pagi ini bagi aku adalah, kan selama ini kita berpikir baru dibaptis. Tapi kok ada kepintas-kepintas yang ini ya di pikiran kita. Nah, good news-nya itu, Kak, saat itu terpintas tapi tidak kita layani, itu bukan dosa. Itu dia, Kak, good news-nya. Oh, thank you Iya, sis. jadi jangan dilayani Bedanya sekarang itu. apa? Bedanya kita tidak melayani Bedanya. lagi gitu. Iya. Amin. Kalau dulu sama dagingnya dan dilayani. Kalau sekarang saya Iya. bisa bilang tidak. No. Iya. Walaupun sengit dagingnya, nggak ada bedanya. Iya, sama daging, tapi bedanya Sama. kita tidak layani lagi dia gitu. Itu saja. Itu saja. Iya. Itu Karena saja. setiap hari kita kan selalu ada terpintas itu dalam pikiran kita, Kak. Nah, selama ini kan kita berpikir jadi agak ciut gitu, kayak misal bilang, betul. saya baru dibaptis, tapi kok masih berpikir begitu gitu. Nah, good news-nya itu, Kak, yang enak banget pagi ini. Oh iya, betul. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Sudarto. Pak Sudarto bagaimana? Pak Sudarto bisa dengar? Iya, iya. Nah, Pak Sudarto. Saya mau tanya dulu ya sebelum Pak Sudarto jawab. Iya, iya. Oke, ini pertanyaannya.
Pak Sudarto sekarang hidup dalam daging, apakah masih tubuhnya daging? Masih. Apakah masih ada darah manusia? Oh iya, masih. Oh ya, apakah masih ada tulang-tulangnya? Iya, masih tetap. Oke, artinya nggak ada perbedaan nih menerima dagingnya semua. Iya, betul. Nggak ada perbedaan. Jadi godaan keinginan daging masih ada dan selalu ada. Iya, betul. Jadi kalau orang sebelum dibaptis, dia perlu tahu nggak bahwa setelah dibaptis jangan pikir kamu sudah di awan-awan hidupnya. Iya. Masih tetap sama. Masih. Perlu tahu. Bedanya sebelum dibaptis, kamu tahu nggak bahwa walaupun masih di daging yang sama, tapi kamu bisa bilang enggak dan akan berhasil. Tapi jangan pikir enak. Oh pas bilang saya terima grace, hilang. Enggak. Daging tetap. Daging enggak hilang, daging tetap. Tapi enggak dilayani walaupun dia merengek terus. Jadi jangan pikir dagingnya, oh oke, ada grace, oh saya sembunyi aja. No, ada terus. Bedanya dalam kemerengekan daging, bedanya saya bilang tidak. Artinya untuk selamat ada serius atau kayak jalan lenggang kangkung tiba-tiba selamat atau benar-benar begitu? Harus serius banget. Iya, perjuangan. Ini bukan ini harus no, tidak. Dan apalagi dulu biasa banget layani dan sekarang tiba-tiba enggak. Artinya harus benar-benar percaya bahwa perasaan sakitnya ada, perasaan inginnya ada, tapi sekarang tidak. Dan waktu tidak, benar-benar tidak karena percaya. Dan kalau enggak percaya, pasti dilayani. Nah, itu dia. Oh man. Enggak semua jadi kita bisa pengalaman dengan daging beda nggak Pak Sudarto? Pengalaman daging? Waduh, beda banget. No, maksudnya serangan daging sebelum baptis dan setelah baptis sama atau beda? Sama. Nggak ada beda. Malah lebih berat setelah dibaptis. Well, boleh dikatakan lebih berat. Boleh dikatakan lebih berat di mana setan lebih berusaha untuk jatuhkan. Oke, dalam itu. Tapi dia. dari segi daging saya sama karena dagingnya nggak berubah. Iya, Kak. Itu. Tapi jadi bisa nggak orang dibaptis lalu dia nggak tahu bahwa ada kuasa grace? Bisa nggak? Oh baptis saja, tahu grace? Nanti kalau dibaptis colo jo, habis dibaptis baru bilang grace. Begitu? Enggak. Enggak, Kak. Apa bedanya kalau nggak tahu grace lalu dibaptis? Iya. Bedanya yang Nike bilang sekarang dia basah. Ya. Iya betul. Gitu bedanya. Nah, ada Bro Alex. Enggak Pak Sudarto. Ya, Bung. Ya, Bro Alex. Ya. Jadi mengenai melayani tadi itu, artinya kebanyakan kita pikir nanti sampai kita berbuat atau action dulu, baru itu dinamakan dosa. Tapi yang biasa yang kita belajar yang kemarin-kemarin mengenai masih di pikiran pun juga kalau kita layani tanpa perbuatan juga bisa itu jadi dosa juga. Absolutely. Jangan kita secara luar ketemu layani sampai perbuatan action dulu disebut dosa. Iya. Betul. Jadi sekarang yang harus ditanya apa definisi melayani? Betul? Betul, itu yang maksudnya. Penting nggak untuk tahu apa definisinya? Kalau nggak tahu, nggak pernah tahu, udah berdosa. Betul, Kak. Penting Jadi tahu, apa Kak. artinya melayani? Penting, Kak. Nah, mari kita ke Yakobus 1. Yakobus 1 ya. Bagaimana dosa dilayani? Nah, kalau saya adalah seorang waitress atau waiter, bahasa Indonesia apa ya? Waiter. Pelayan. Pelayan, oke. Oh, pelayani, oke.
Saya mau melayani orang yang duduk di meja makan. Kalau saya bilang, mau pesan apa? Nanti saya yang bilang ke dapur mau makan apa dan saya yang bawa ke sini. Dan saya yang bawa, kamu punya piring situ, kamu nggak usah bawa dan cuci piring. Itu dilayani kan? Dilayani kebutuhannya. Kalau di rumah kan dia harus bikin semua. Oke. Jadi untuk melayani itu, untuk mengizinkan dia ambil kamu punya order, lalu dia bawa kamu punya order. Betul nggak? Jadi mau apa? Saya mau salad. Oke, apa lagi? Saya mau apa ya? Salad dressingnya apa? Dia punya salad dressing. Oke, whatever lah. Oke, lalu dia pergi, dia balik, dia bawa salad dengan dressing pilihan saya. Right? Itu yang dilayani kan? Itu dilayani. Artinya untuk melayani ialah untuk memenuhi permintaan. Bagaimana? Untuk memenuhi permintaannya. Oke? Untuk memenuhi permintaannya. Saya mau salad dong. Oke. Pas balik dapat apa? Salad. Permintaannya dipenuhi nggak? Iya. Itu melayani. Kamu punya kebutuhan salad dengan salad dressing tertentu dan saya memenuhinya karena saya melayani kamu. Kalau nggak melayani, mau apa? Mau salad. Pas balik bawa apa? Bawa kangkung. Kamu nggak melayani kebutuhan saya. Bisa gitu? Dengar kan? Baik, Iya. Yakobus 1. Ayat 14. Setiap orang digoda. Dan tergoda. Nah, ini bicara tentang digoda. Dan kapan dia jatuhnya? Waktu dia punya keinginan daging dipenuhi. Waktu dia punya keinginan daging dipenuhi. Dan waktu dipenuhi langsung. Nah, ini caranya. Ini bahasanya paling bagus, bahasanya gini. Nah, saya mau pakai bahasa biology, oke? Biologi. Oke. Jadi waktu dia punya kebutuhan dipenuhi itu menghasilkan salad di meja makan. Kebutuhan daging dipenuhi, jadi digoda itu artinya dibilang, ayo layani kebutuhan daging kamu. Itu penggodaan. Untuk digoda artinya, boleh nggak kamu layani daging kamu? Udah 1 minggu kamu acuin dia. Ya, layanilah. Tapi cara melayaninya begini. Cara melayaninya ialah, datanglah makanan-makanan kesenangan saya. Dengan bau-bau yang membuat saya nggak makan. Dan makanan ini sudah nggak makan lagi. Tambah lagi, bukan jam makan. Oke? Bukan jam makan. Apakah makanan yang di depan makanan itu yang saya nggak makan lagi dan bukan jam makan sedang menggoda saya? Punya keinginan daging bertentangan dengan apa yang saya sudah tahu benar. Jadi makanan itu sedang bilang kepada daging saya, ayo penuhi bau sedapnya, ingatan sedapnya makanan ini, penuhilah. Walaupun belum jam makan sekalipun. Bisa gitu? Itu godaannya. Nah, itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam bisa, apalagi dikuatkan dari luar.
Tapi jangan heran kalau ada pemicu dari luarnya. Baru makan, lalu jalan, lalu lihat restoran, aduh dia punya warna restoran kan warna kuning, hijau, merah, oranye, itu warna orang pengen makan semua. Tahu nggak bahwa warna itu dipilih untuk selera makan? Ada nggak rumah makan yang warnanya hitam? Siapa yang mau makan di situ, betul? Biasanya apa? Kuning, hijau muda, oranye, merah. McDonald warnanya apa? Kuning, putih, merah. Lihat rumah-rumah makan, lihat warnanya. Baru lihat warna pengen makan, benar nggak? Pak Goksan warna putih, Pak. Ada juga si birunya. Iya. Coba lihat fast food restaurant. Coba lihat fast food restaurant. Mereka hire orang untuk kasih warnanya, untuk logonya. Karena itu baru lihat, aduh sedap sekali kayaknya kebutuhan saya dipenuhi untuk masuk situ. Padahal baru makan. Lihat dia punya bag, dia punya paper bag, dia punya menu, semuanya bikin pengen makan semua. Itu dia. Jadi itulah yang bilang, ayo makan. Belum jam makan, saya nggak makan itu lagi. Aduh, tapi daging bilang, aduh baru lihat warna aja udah pengen makan. Itu dia. Itu penggodaan. Itu dari luar. Belum dalam memang nggak pernah berubah, lalu dipicu dari luar. Kalau saya nggak serius, kalau saya nggak kenal grace, saya akan makan. Dan menghasilkan alasan-alasan kenapa saya perlu makan untuk membenarkan kesalahan saya. Apapun itu. Karena saya punya kebutuhan yang dibangkitkan oleh keinginan daging saya yang distimulasi dari luar itu dipenuhi. Itu godaan. Penggodaan ialah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dilayani. Itu dosa. Itu dosa namanya. Kita baca lagi di Yakobus 1:14. Orang yang digoda waktu keinginan dagingnya terpancing. Jadi waktu dia lihat itu, waduh, apalagi orang biasanya kalau di meja makan itu sukacita kan ngomong sama-sama. Jadi enaknya makan itu dengan orang banyak-banyak dan ketawa dan ini sama-sama. Jadi dia punya memori makan itu. Makanya di meja makan jangan pernah kita marahin anak kita. Dia akan benci makan. Dan kalau dia benci makan jadi trauma bagi dia. Dan dia punya pencernaan pun rusak karena selalu diasosiasikan dengan makan. Untuk ada anak kecil ya, kalau anak udah besar kayaknya udah terlambat. Ya. Jadi makan itu adalah satu comfort. Comfort bagi perut, comfort bagi otak, comfort banyak teman. Kalau makan kan, yuk makan yuk. Kenapa? Karena enak ada teman makan sama-sama. Itu semua orang nggak pikirkan bahwa orang banyak jatuh dari makanan. Nggak bisa mengendalikan diri. Tuhan Yesus punya penggodaan. Coba baca Desire of Ages. Dosa yang menyebabkan Sodom dan Gomora adalah makan minum. Makan minumlah kenapa bumi ini dibanjiri dengan air bah. Jadi waktu digoda, apa yang terjadi? Ayat 15. Lalu sekarang saya punya keinginan tercetus. Tercetus itu sama dengan sperma ketemu ova. Atau ovum. Pas tercetus, plek. Jadilah bayi dosa. Di saat saya bilang, yes. Nggak perlu makan. Yes, mari kita injak rem, kita putar,
kita masuk, bayi sudah mulai mengandung bayi dosa. Dan kalau bayi lahir, saya mati. Di saat bayi lahir, saya nggak bisa diselamatkan lagi. Bayi dosa harus diaborsi. Dan kalau orang aborsi sementara masih mengandung, keluar darah sebelum waktunya. Hanya darah Kristus yang bisa selamatkan saya sebelum dosa itu menjadi maut. Bagaimana Ibu Rima? Saudara Iya. Apakah orang pikirkan ini? Kalau nggak tahu bahannya pun apa yang mau dipikirkan, betul? Esther gimana? Halo Kak, mau tanya ini tadi yang waktu makan dibilang kan nggak boleh memarahi gitu kan. Tapi kalau ini kita bilang apa, kita mau mengingatkan bukan mau nasihati sambil-sambilan gitu kan, mengingatkan gitu. Oh gini nak, bilangnya ini gitu kan, bukan marahin gitu Kak. Sebaiknya jangan di meja makan, titik. Oh oke Kak. Biarlah semua tenaganya digunakan untuk mencerna makanan, bukan untuk menangkis teguran. Walaupun benar sekalipun. Iya. Luar biasa. Oke. Terima Itu kasih dia, guys. Kak. Ya. Jadi perlu banyak aborsi dosa. Jangan cetak bayi lagi persoalannya. Coba baca Kerinduan Segala Zaman di pasal Tuhan Yesus digoda. Kalian punya pandangan tentang makanan pasti berubah. Mudah-mudahan. Dosa yang membuat Sodom dan Gomora adalah makan minum. Dosa yang membuat Tuhan binasakan dengan api di akhir zaman adalah makan dan minum. Adam dan Hawa jatuhnya gara-gara godaan makanan. Daniel digoda makanan. Karena dia lulus makanan, dia nggak sembah hari Minggu. Iya. Orang yang ditaklukkan makanan akan sembah patung Nebukadnezar. Karena kita punya perut, gut, namanya otak kedua, the second brain. Ada urat nerve yang connect dari perut ke otak. Buktinya waktu orang makan, langsung senang dia. Pas lapar, tukang mengeluh. Kalau lapar, semua orang diludahin. Waktu habis makan, semua orang dipeluk. Ada nggak hubungan perut dengan otak? Sangat, Kak. Coba kalau anak lapar nggak kasih makan, lagi senyum atau lagi banting-banting meja? Cemberut. Coba pas makan. Oh, ibuku yang kukasihi. Iya, tadi enggak kan? Ada hubungannya. Perut dan otak sangat berhubungan. Dan kita sembah Tuhan dengan otak kita. Kalau bisa taklukkan makanan. Dan minuman. Dan minuman. Bagaimana guys? Apakah kita sedang menginjil setiap hari? Wow, atau kita yang perlu diinjili? Apa yang kita share kepada orang lain? Ini dia. Daging kita
sangat jahat. Sangkin jahatnya, kita nggak tahu jahatnya. Sangkin jahatnya. Jahatnya udah kebangetan, udah nggak kelihatan lagi jahatnya. Ini daging kita. Gini coba sebentar loh, gini. Iya, Dedi. Jadi kalau mau lihat di sini ya teman-teman tentang kita punya daging, kalau dibilang sangat jahat ya Tante Rima. Kalau mau dibilang daging itu sangat jahat, jadi dia itu akan selalu membuat alasan apapun sehingga yang salah jadi kelihatan benar. Itu yang paling mengerikan dari kita punya daging. Sehingga yang bertentangan prinsipnya dengan kebenaran, kita benarkan dalam posisi kita karena itu kebutuhan kita punya daging itu. Dan disinilah kita belajar, ketika kita belajar ini kita ada solusinya loh gitu loh. Untuk supaya bayi dosa itu nggak kecetak terus gitu. Jadi di pelajaran ini kita harus lihat betapa kita punya kedagingan ini yang selalu kita dicetuskan ya, tadi katanya dicetuskan itu bisa selalu melahirkan bayi dosa dan itu kalau dilanjutkan ujungnya maut, Tante Rima. Iya, betul Kak. Jadi perlu tadi kata Kak Randy harus diaborsi kan? Iya, itu dia. Oh, silakan Det, sudah ada. Betul. Nah, kita udah waktunya sudah lewat ya. Jadi yang saya mau tekankan gini. Di Daniel pasal berapa dia tolak makanan? 18 dong. Pasal 1. Pasal 1. 1 Kak. Di Daniel pasal berapa dia enggak sembah patung Nebukadnezar? 3. Saya ulang lagi. Di Daniel berapa dia enggak sembah patung Nebukadnezar? 3. Di Daniel pasal berapa? Iya betul. Saya ulang lagi. Di pasal berapa dia tolak makanan raja dan minuman raja? 1. Di penggodaan keberapa Tuhan Yesus enggak mau sembah setan? 3. Di penggodaan keberapa dia nggak mau terima anjuran makanan? 1. Wow. Ngirinai. Gimana sih? Aduh. Ada hubungannya nggak Ibu Rima? Iya Kak. Selalu ya Kak ya? Absolutely. Itu kode kelas berat itu. Ada hubungan nggak makanan dan yang disembah? Sangat. Jadi waktu dibilang kamu harus selalu be vigilant, artinya and sober, artinya selalu pikiran kamu jernih dan jeli melihat musuh yang seperti singa mengaum-ngaum siap untuk menerkam kamu. Tahu kan ayat itu, Petrus? Atau kalian nggak pernah dengar ayat itu? Petrus 5:8. Oh, vigilant. Bahas itu vigilant. Jadi kamu harus jeli, mata kamu harus jeli. Ih, ada singa. Ada singa. Apalagi rusa. Rusa dia punya telinga pasang. Bayangkan. Kita gerak sedikit langsung lagi makan nih. Terus dia langsung di luar, langsung. Aduh, rusa itu dia punya vigilant kelas berat. Kenapa? Karena mereka paling suka dimakan binatang buas, betul? Iya, Kak, betul. Kira-kira apa ya namanya? Kira-kira singa suka makan landak nggak? Enggak. Celaka. Soalnya langsung bocor dia punya mulut, betul? Iya. Tapi kalau makan rusa sedap nggak? Kalau manusia suka daging rusa.
Nah, itu nggak tahu saya. Apakah manusia suka daging rusa juga? Belum tahu. Saya belum pernah lihat. Iya, iya. Oh Iya, iya. saya pernah makan itu. Manusia suka daging kambing nggak? Walaupun manusia Sangat itu suka dulu. langsung darah tinggi. Iya, Pak. Suka ya. Kok kita suka yang dimakan singa sih? Iya. Jangan-jangan saya jadi sebuah singa nanti, betul? Buasnya. Ya. Tahu nggak? Binatang jadi buas karena darah mangsanya. Dan banyak orang bilang daging gak enak kalau nggak ada darahnya. Di darah itulah dia punya penyakit-penyakit dipindahkan ke manusia. Waduh. Dia akan menjadi buas seperti singa. Karena sama-sama incer darahnya. Wih. Itu sebabnya Tuhan binasakan bumi ini. Karena manusia di zaman Sodom sebuah binatang. Ron Huber bilang semua yang bergerak dimakan Ibu Rima. Sodom. Sekarang hampir sama. Apakah sama? Iya, Kak. Apa saja yang bisa dimakan. Dan Tuhan akan binasakan dengan api orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Guys, ini soal makan penting banget. Saya mau ambil beberapa kutipan yang penting supaya sebelum kita tutup kalian ngerti ya. Mari kita ambil ini. Main nih Pak Surato. Iya, luar biasa ya makanan ya. Aduh, bersyukur saya sudah nggak jual makanan lagi. Nggak punya restoran. Betul, waktu itu Pak Surato saya bilang, aduh berat ini Pak Surato, betul? Iya. Berat itu. Berat untuk tinggalkan itu Pak Surato. Betul. Tapi puji Tuhan sekarang bisa fokus untuk hidup di time of trouble Pak Surato. Amin. Iya. Aduh. Saya cuma mau bilang untuk yang nggak tahu Pak Sudarto ini punya restoran dulu di Gempol. Dulu. Dan sangat terhambat dengan restorannya untuk bisa belajar. Amin. Dan Pak Sudarto sudah lepas dari genggaman itu. Iya. Amin. Terima kasih ada COVID ya Pak Sudarto. Amin. Puji Tuhan. Masih makan kan Pak Sudarto? Itu dia. Jangan lupa ke Terawas. Iya. Terawas. Bisa juga iklan. Nah ini tuh. Inilah satu kesaksian balik. Pak Sudarto kapan-kapan kasih saksian ya untuk menguatkan kita di sini semua. Iya. Itu kita baca dulu ini ya. Banyak orang memanjakan, mereka punya kebiasaan yang mematikan untuk makan di jam-jam sebelum bobo time. Bagaimana Gedi? Iya, Edi. Sebelum bobo time, isi itu perut. Kan yang mau bobo saya, bukan saya punya perut, betul? Salah. Bobo time for me, not for my stomach, betul? Ibu Rima? Enggak. Salah, Kak. Itu maksudnya yang salahnya, betul? Oh iya. Mereka bisa saja makan 3 kali makan. Mereka makan 3 kali. Namun mereka rasanya kayak lemes gitu. Kayaknya lemes. Udah 3 kali makan masih lemes. Seakan-akan mereka lapar. Mereka udah 3 kali makan. Kayaknya masih lapar. Dan oleh sebab itu,
Mereka makan lunch atau makan makanan jam makan keempat sebelum bobo time. Aduh. Dengan kebiasaan yang salah ini sekarang menjadi kebiasaan. Dan mereka rasa seakan-akan mereka nggak bisa mereka makan. Seringkali mereka rasa lesu karena organ-organ pencerna tubuh sudah diperbudak tanpa henti-hentinya, tanpa diistirahatkan, dan makanannya mending sayur-sayuran yang bergizi lagi. Sehingga perutnya selain kerja ekstra untuk mencerna bahan-bahan yang nggak ada urusan masuk perutnya. Apakah kehabalan sedang dirasakan oleh orangnya? Iya. Dan waktu makan banyak porsinya lagi sekarang. Sudah nggak pernah istirahat dia punya motor. Yang dimakan sangat keras untuk dikunyah dan jumlahnya berlimpah-limpah lagi. Ini sedang bunuh diri dia. Dia punya organ pencerna ini menjadi sangat kerja keras dan menjadi sangat capek. Dan dia seperti tuannya yang nggak mengerti, perlu istirahat juga dari semua perbudakan yang diperbudakkan kepada dia. Tahu nggak kenapa dia capek? Dia punya perut capek. Dan dengan capek malahan dipekerjakan lagi. Makanan yang kedua nggak pernah boleh dimakan. Nggak boleh makan lagi sampai perutnya sudah ada waktu untuk istirahat dan berhenti dan istirahat dari makan sebelumnya. Kalaupun mau makan 3 kali, makanan ketiga harus sangat ringan dan jauh sebelum bobo time. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuh kamu adalah Ka'bah Tuhan? Barang siapa membinasakan Ka'bah Tuhan, Tuhan akan binasakan. Bagaimana, guys? Selain saya bertanggung jawab kepada diri saya juga bisa kontribusi untuk orang lain punya kebinasaan tubuh. Pada umumnya orang suka pergi makan larut malam. Dan kalau saya berikan orang larut malam, saya sebagai anak Tuhan menolong dia membinasakan tubuhnya sebelum saya dibinasakan Tuhan. Bagaimana? Kalau mau kasih makan orang, kasih firman Tuhan. Itu nggak pernah kebanyakan. Itu bisa jam berapapun. Mau bobo time pun paling mantap diisi firman Tuhan. Iya. Bagaimana Pak Saudara? Betul? Iya, betul sekali. Kalian tahu nggak? Tempat istirahat. Tempat kita punya tubuh istirahat. Dari makanan jasmani adalah makanan rohani.
Untuk saya beristirahat, saya punya tubuh bekerja keras dengan makanan jasmani, ialah untuk kasih makanan rohani. Tahu nggak tempat makanan rohani namanya apa? Rest, istirahat. Rest, istirahat. Restoran. Randall Staran. Bukan. Kalian tahu Iya. nggak? Saya buka restoran setiap hari dan Amin. hidangan saya adalah Firman Tuhan. Morning worship dengan DBS adalah restoran. Nggak Ini perlu saya bill ya, Om. punya restoran. No bill. Tiap hari saya hidangkan makanan untuk orang bisa memperoleh kehidupan kekal tanpa merusak organ tubuhnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, betul sekali. Restoran. Stanley. Male, kalau mau buka, mari buka restoran. Kita kasih makanan agar dia punya iman bisa naik di awan-awan di sini. Udah buka sebelum restoran lain buka, Uncle. Male apa? Udah buka dulu restoran lain. Sebelum ayam berkokok udah buka. Itu kenyataan hidup, guys, whether you like it or not. Tuhan bilang apa? Kamu harus buka restoran. Saya nggak buka rumah makan. Saya buka rumah makan firman Tuhan. Dan saya punya hidangan bisa dihidangkan di seluruh dunia. Pada siapa saja yang mendengar. Makan spiritual. Mau orang Jerman, mau orang Taiwan, mau orang di Filipina, mau orang di Rusia. Ada loh, Rusia ada ikut sini di webnya. Dari segala macam negara ada yang ikut sini. Saya punya restoran, Tuhan punya restoran, dihidangkan ke seluruh dunia. Puji Tuhan, Kak. Kamu bebas mau makan kapan saja. Kamu nggak pernah akan merusak tubuh kamu. Boleh gitu, saudara Konyat? Nah, itu Kak. Terima kasih banyak, Kak. Saudara Konyat, boleh tolong tutup dalam doa ya? Thank you. Mari saudara kita berdoa. Aduh Tuhan, bermain pagi hari ini. Kami boleh menikmati makanan mana dari surga, Tuhan, luar biasa. Makanan segar, makanan sehat untuk kami punya rohani dibangunkan. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami naikkan syukur karena dalam kebaikan Tuhan, Tuhan pilih orang-orang dan orang-orang tersebut pun pilih untuk dipakai Tuhan dan terima kasih Bapak itu kekabaran kami boleh lihat di dalam kemuliaan bagaimana cinta Tuhan untuk kami agar kami tak binasa. Terima kasih Tuhan. Ketika Kristus melalui Roh itu tinggal di dalam kami, walaupun daging kami ada, kami enggak perlu melayani. Karena kuasa Tuhan, grace Tuhan, sanggup untuk tolong kami. Dan kaitannya dengan makanan. Tuhan, terima kasih kami sudah dinasihati untuk kami memperhatikan lebih sungguh-sungguh lagi bahwa memasuki jam tidur kami enggak perlu makan sehingga kami punya perut ini dapat beristirahat karena sangat ada koneksi antara perut kami dengan kami punya otak. Di mana demikian firman Tuhan bisa masuk. Kami bisa mengertinya dengan baik. Sekali lagi Tuhan, terima kasih kami sudah menikmatinya pagi hari ini dan bagian kami punya tugas adalah bagaimana dengan kuasa Tuhan
kami ulangi itu, ungkapkan dan hidupkan. Bapak, kami akan dipertemukan lagi. Biarlah waktu-waktu ini kami isi dengan terus merenung-renungkan itu. Firman itu, kuasa itu yang sanggupkan kami untuk enggak melayani daging. Ini ungkapan syukur kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih. Saudara, mantap. Terima kasih. Oke, semua sampai ketemu everybody. Thank you semuanya. Makasih Kak Randy. Sampai ketemu ya. Nama Rizka. Oke, mantap semua. Baby Moti, selamat pagi. Thank you, Dad. Later. Sammy, apa personal access di situ? Oke, Dadah semua. Semuanya sampai ketemu nanti. Bye-bye.